Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 15 Februari tahun 2022. Mari dalam keteduhan hati kita datang di hadapan Tuhan membawa seluruh kehidupan kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan melalui kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Dan sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami kembali menikmati hari baru karunia Tuhan sebagaimana kami ada pada saat ini. Saat ini kami kembali rindu untuk membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan selanjutnya dapat kami wujud nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil Allah. Kores raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitreda, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca,
kita akan dituntun di bawah satu tema, rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Batu lan bahasa Toraya di kua, ia tulalan tangak na puang, ladi pomaupa. Sahabat rehat, kita sering mendengar bahkan menyanyikan lirik lagu rohani yang mengatakan, rancangan Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Lagu ini hendak menggambarkan bagaimana kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupan sesuai rencananya, bukan berdasarkan kehendak manusia. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Demikian pula dalam pembacaan kita saat ini, digambarkan bagaimana rencana Tuhan yang dinyatakan melalui sejarah kehidupan umat Israel. Kitab Ezra menceritakan suatu permulaan baru bagi umat Israel. Setelah 70 tahun lamanya tertawan di negeri orang, mereka akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke negeri asalnya, yaitu Yerusalem. Namun, yang luar biasa dari peristiwa ini ialah bagaimana kedaulatan Tuhan dinyatakan. Terbukti dengan digerakkannya Raja Kores, Raja Persia saat itu, untuk membiarkan orang Israel kembali keluar. Tidak hanya membiarkan orang Israel pulang kembali ke negeri asalnya, melainkan digerakkan Tuhan untuk turut mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Rancangan Tuhan yang hebat dinyatakan bagi kehidupan Israel, sekalipun di luar pemikiran mereka. Tidak terbayangkan bagi orang Israel bahwa Raja Koresi akan turut bekerja dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat Israel. Sahabat rehat, dalam menjalani kehidupan, sering Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaannya di luar rencana dan pikiran kita. Tuhan berdaulat menyatakan rencananya, menggerakkan segalanya untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, percayalah pada rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Amin. Agar kita dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, mensyukuri semua berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu hari ini telah kami dengar, Tuhan kiranya memberkati agar kami boleh mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyatakan pertolongan dan penyertaan bagi kehidupan kami, agar kami boleh memperoleh kebahagiaan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami dalam kehidupan kami, terlebih di hari ini. Dalam berbagai rencana kehidupan bahkan pergumulan kami masing-masing, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami semua. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, sehingga apapun yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk kami kerjakan, boleh kami angkat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan kehidupan. Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi penolong yang akan terus menguatkan mereka, sehingga mereka boleh meyakini bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan yang dihadapi,
Tuhan yang akan hadir untuk menyatakan berkat bagi kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pergumulan kami di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang dilakukan agar boleh memberikan hasil yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami hari ini bahkan seterusnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Jalanilah kehidupan ini dengan iman bahwa Tuhan berkuasa menyatakan rancangannya untuk kebahagiaan orang yang percaya kepadanya. Selamat menikmati seluruh kegiatan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.